Ini ada yang tanya, kasaf apakah sama dengan terbukanya mata batin? Sama. Sama. Sama ya. Mukasyafah itu namanya. Mukasyafah ya. Ya, mukasyafah itu orang yang tersingkap, terhijab hatinya. Kayak ngene iki mukasyafah. Mukasyafah itu tersadar diri bahwasanya ternyata aku keliru, bahwasanya kehidupan yang sejati seperti ini. Makanya kosong kalau Anda nggak mendownload aplikasi nabi-nabi itu kosong. Monggo, tebi-tebi saya Banjarmasin no. Meyakini bahwasanya ngerti duduk enggone panggonane nang iki lho, Pak. Kalau ini ya anak buah orang yang paham. Terus kemudian diyakini, apalah yakin Anda yakini. Kalau nggak diyakini nggak masuk, Pak. Nanti yang ada timbulnya kesesatan. Harus diyakini, tidak boleh kita biarkan begitu saja. Karena kita sholat itu seperti hanya bangkai hidup, bangkai yang habis sholat. Karena apa? Nah, karena di dalamnya tidak pernah yakin ya. Keyakinan yang mutlak dari suatu hakul yakin ini tidak pernah ada. Itu dampaknya nanti kesasar jalan. Karena itu ndelok peta itu sak mene yo. Peta itu Surabaya Jakarta itu cuma segini loh. Lakono no. Ayo jalan kaki nang Jakarta naik kak kenyuwun deglek. Tapi kalau dilihat peta cuma segini di peta Surabaya Jakarta segini. Al-Quran juga begitu. Petaannya ada suatu tulisan itu peta, itu ayat kauliyah. Tapi kauliyahnya hadir lebih dulu Quran dalam bentuk kehidupan. Dari dulu itu ngono, wa minana si mayakulu amanah bila wa bila milakir wa mau dimumini. Ada sebagian manusia menyatakan aku iman dengan Allah, tapi sebetulnya dia bukan orang-orang yang beriman kata Allah. Oh, karena kandung zut mudar gue. Gitu. Al-Baqarah ayat 8. Ya, ada orang yang mengatakan aku iman kepada Allah dan hari akhir. Dikatakan sama Allah, tapi sebetulnya dia bukan orang yang beriman. Yang dimaksud iman itu meyakini sesuatu hal yang di luar itu di-download ke dalam. Kon keliru download itu sebagai Tuhanmu syirik buat syirik ya. Nah, di sisi mana kamu tempatkan ini? Katanya Ebin ngono, ikuti saja iramanya, isi dengan rasa lo. Ikuti saja iramanya, kan dengar. Ision dengan rasa. Kamu mau Ebin ku ngopo, nangin kok ngerti. Tapi orang yang tidak memahami tasawuf, dia tidak suka ilmu Ebin, syairnya Ebin. Tidak suka. Tapi kalau orang yang mengerti betul cara tafakur, dia mesti tanda tanya dengan syair tersebut. Gitu ya, boleh relung hati yang paling dalam kita harus imannya dikuati dengan rukun iman 6. Maksudnya Allah itu masukkan aplikasi ke-6 ini di dalam diri. Percaya kepada Allah, bagaimana di dalam dirimu kalau yakin dengan Allah. Nah ya ini kalau madu manisnya ada di atas, di tengah atau di bawah. Di semua inilah manis. Kalau ini susu, lemaknya di atas, di tengah atau di bawah. Gue kan aku isi, mau tak jaluk isi nih. Nek gue ndelok wujudnya kental madu ini. Tetapi makna sifatnya manis, zatnya garam, sifatnya asin. Oh ini piye ngomong ini? Iya. Akulah. Piye iki supaya kowe paham iki. Akulah kasana yang tersembunyi. Wadah pendoiran kulah sang. Terus kata lanjut terus. Al-mawjuda ilallah, justru Allah menciptakan dirimu itu hanya untuk dikenal. Di dalammu ada 4 pujian, Kak. Pujian kodim ala kodim, kodim ala kudus, kudus ala kodim, kudus ala kudus. Manusia memuji manusia disebut kodim ala kodim.
Manusia memuji Allah kodim ala kudus saat kue berdoa. Allah memuji manusia kudus ala kodim saat kasih nikmat. Manusia Allah memuji dirinya sendiri di dalam dirimu kudus ala kudus. Mudah. Piye carane kudus ala kudus? Ayo kita bahas. Awakmu ngeluh gak? Bagaimana Allah memuji Allah di dalam dirimu kudus ala kudus? Iso gak payu iki sing putih-putih nang kono iki. Enak gak payu. Saat kita itu menjalankan syariat Islam, sebetulnya kita kotim ala kotim karena umatin Muhammad. Wujud penghambaan itu baru diakui Allah. Kalau kita tidak mengenal batin begini, jangan bilang Anda itu seorang hamba. Abdiullah, tidak bisa. Anda hanya sebagai umat min umati Rasulullah SAW. Padahal untuk penghambaan butuh mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdi. Abdi, Maha Suci Tuhanku yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kalau sudah hamba, kriteria seorang hamba, dia melakukan ibadah dohir, ibadah batin. Itulah hamba. Awalun wal akhiru, dohiru wal batinu. Kalau masih syariat wal dohiru, batinnya mana Pak? Belum bisa dikatakan hamba. Sedangkan level kenyamanan, level aman adalah abdiullah, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Maha Suci Tuhanku yang telah memperjalankan hambanya. Levelnya sampai ngaji ini ngaji kehambaan, bukan ngaji umat. Alif Batak maca Quran ini ngaji umat. Maka disebut Anda umat min umati Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi penghambaan inilah dohir batin harus kita lakukan. Baru Anda bisa dikatakan level aman. Wakil Angkit, pulau lak mau sanjang. udah gak cukup itu weh kira ngombok Gus ini Gus. Iya, apa dibongkar? Itu sembarangan. Gus kalau nanti bilang komitmen akan muadoro, kita naik ke muka sapa kita naik ke musyadah. Musyadah nanti go pano insal kamilan bakok ini Gus. Jelasan Gus. Itu kan yang sampai mengucapkan itu kan dari Abu Mansur Al-Maturidi, pemahaman dari Mukasafat, Iku Tauhidul Awam, dari Kasaf sampai ke makom Tajrid. Tajrid ke Kasaf itu ada ring-ring tingkatan-tingkatan yang berlanjut terus itu. Tidak apa-apa, cuman itu yang Anda ucapkan, Anda masih merasa diri saya itu berguna dan bermanfaat. Bagaimana itu? Terus nanti ke mukasafah itu dalam arti merasa diawasi. Nah, itu supaya awakmu gak lepas dari hukum. Sik merasa diawasi. Nanti ada lagi yang disebut mukasafah kan? Merasa kita melihat dimanapun Allah. Yang dilihat Allah. Oh, nang didadi Allah bandelok dengkul ae Allah ngono kuwi. Sampai keliru kuwi. Ndelok apa ae Allah. Akibatnya seluruh kejadian apa yang ditampakkan oleh mata kita adalah Allah. Rindu terus itu. Ada yang merasa diawasi, ada yang merasa kita melihat segala sesuatu itu Allah. Itu tidak akan berujung sebelum kita ulul. Memperpadukan dua dat menjadi satu itu. Seluruh pengawasan dan diawasi itu menyatu menjadi satu wujud tunggal. Itu sifatnya itu salbiah, sulit untuk kita bahas. Seperti leburnya antara ombak dengan samudra. Nek jelas ono samudra niki mesti ono ombak iki. Seperti leburnya madu dengan manisnya, sulit untuk dipisahkan. Sifat ulul kan. Karena satu unsur dat, satu unsur sifat. Seperti bersatunya antara sinar dengan matahari ini, sulit untuk disifat. Nah, kalau Anda sudah merasa begitu, berarti Anda bersatunya antara manusia dan Gustine kawuloning. Ya toh nyempale wado. Nek koyo ngono kuwi nggone omahmu iku duduk masjid bisa.
ya toh. Sulit karena selalu mengukur jarak di dalam diri kita. Apa akhirnya sholatnya bisa nanding saliro, bisa ngukur saliro. Untuk mencapai tepo saliro dan mulat saliro beda. Mawas diri dan mawas ingsun. Biar itu terjadi dengan sendirinya. Yang penting kita mencari hidayah berkah dari kawru. Anane kawru inilah lem untuk menyatukan antara dohir dan batin ini kawru. Akhirnya Anda mengadakan pembenaran atas dirimu sendiri. Yang mana pembenaran itu akan disinkronkan dengan suatu kebenaran mutlak. Nah, suatu kebenaran mutlak siapapun pasti melihat hal yang sama. Satu contoh kayak 2 tambah 2, 3 kali 3. 2 tambah 2 berapa? 4, 3 kali 3, 9. Anda bergeser ke orang Nasrani, 2 kali 2, 2 tambah 2, 4. Sama terus. Anda bergeser Hindu Buddha, sama terus. Itu dari Allah, Pak, hakiki. Anak ngaji ini ia membenarkan. Ada seorang Hindu yang membenarkan enak deh ngaji sama Gus Santon. Hakiki enggak? Iya. Katolik, Hindu. Hakiki, saya bukan agama Islam tapi seneng deh dengerin Gus Santon. Hakiki enggak? Sama enggak? 2 tambah 2 wong Islam takoni piro? 4. Ayo Nasrani 2 tambah 2 4. Ayo kue Hindu 2 tambah 2 4. Nah, kebenaran apa itu? Mutlak absolut. Iya. Kalau Anda ini bahwa manusia punya jiwa dan ini orang lain, agama lain aku nggak minta, aku minta orang Islam atau Muslim toh. Dia mendengarkan kemudian dia salut. Hindu pun juga gitu, Om Swastiastu, wah salut dia. Maka yang kalian cari ini kebenaran hakiki enggak? Dari Allah. Iya. Enggak tersesat kalian. Ini nak sama satu rumpun aja, satu akidah Islam aja sudah bengkrek. Iki bid'ah iki gak hakiki enggak itu? Bukan dari Allah, Cak. Padha Islami wae Muhammadiyah wis beda karo LDI, eker-ekeran. Ini belum pindah agama ini. Nice. Dari Allah ndak itu? Pembenaran, Pak. Wis ana wong sing situk jenggoten, situk gak gelem jenggoten, situk cingkrang, situk gak ngono kuwi. Punya nas, entah bahasanya apa di agama lain. Tapi kalau agama lain mampu mendengarkan dan satu dia dengan bobot kualitas yang berbicara, maka itu hakiki. Datanya dari Allah. Kita ini manusia hidup untuk berkasih sayang. Dia membenarkan agama lain. Ini dari Allah. Sampai diingatkan setiap berangkat melek motor diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana Bismillahirrahmanirrahim. Diingatkan 24 jam berapa ribu kali Anda Bismillah. Artinya apa? Sifat Allah yang paling utama itu Rahman Rahim, Cak. Gak mentungi, Cak. Rahman Rahim. Dipeluk kamu. Kalah sama seorang pelacur kamu. Ini kasih makan anjing dia suka karena yang ditahu dia Rahman Rahim. Wong ustad jelimet itu. Dalil lagi. Apakah dalam kehidupanmu kon kudu ngapalno KUHP? Loh, gak butuh orang takok kon pinter pirang pasal. KUHP itu. Kamu mau ndak mencuri? Enggak. Dasarnya apa kamu mencuri? Enggak mau mencuri. Enggak boleh, itu perbuatan yang buruk. Loh, kenapa kok kamu enggak mau mencuri? Nanti aku dihukum. Ngerti dalile? Boten. Apakah sing masuk swarga iku sing pinter dalil? Sing pinter dalil KUHP iku pengacara tok. Malah duwablek-dablek iki karena ru dalile. Ya apa? Aku ndelok pengacara wong diperkosa iso dibebasno gara-gara pengacara iku kurang ajar, aku tak pisui nang pengadilan. Ngajar. Itu suka sama suka jadi akhirnya menang sing merkosa iku. Jarene ini lho Bang Jarom ini apa? Apa benang. Dimaksudno nek iki obahe iso gak? Yo gak iso, nak menang iso berarti padha sukae ngono dimenangno. Iku dom cuk aku. Tapi terdalil iku. Akhirnya hakimnya yang masuk akal dimenangno. Ya. Kenapa kamu tidak mau membunuh? Pasalnya tahu, tidak tahu. Tapi kamu tidak melakukan, selamat gak? Enggak lah.
Nanti kok nak ngaji nang di YouTube ono ustaz pinter dalil surat iki, hadis iki, riwayat iki. Meniku sing mlebu neraka dhisik iku. Lho iya kan pinter dalil kan pinter kono apa sing selamat di pengacara. Pegelen apa niku ngapalno tahu HP kurang gawean ngono. Iya. Nah itulah orang paham, berarti kamu paham hidup, hingga hidupmu kamu tidak mau nyemari dengan sesuatu perbuatan buruk yang melanggar aturan tata negara. Mas Yoko nggak ngerti undang-undang pasal perdata dan pidana, gitu loh maksudnya. Gitu loh. Mau setiap warga negara harus hafal KUHP. Lelah, kau urip nang Indonesia gak paten. Jadi ya sekarang dilakoni sebagai warga negara yang baik. Kita sebagai umat min umatin Muhammad Rasulullah SAW baik. Masuk, tidak ada dalilnya. Setiap orang beragama dia bisa suci karena kakean dalil. Ngono gak ono Pak. Winter dalil tidak ada. Dia bisa menjalankan sebagai akhlakul karimah. Ya atau dijalankan akhlak yang menuju akhlak kesempurnaan itu sudah selesai. Nah, ya lah, wis katon sih ya. Pegel iki ngomong dah. Leren sih ya.